Jadi kita udah mengalami 6 hari teman ya, 6 hari kita membentuk pattern yang sama teman ya, sama seperti yang gue bahas di video yang lalu ini teman, semacam seperti bear flag gitu ya. Apalagi pump yang kita alamin sejauh ini teman ya, dari video kemarin sampai saat ini belum ada pump besar teman ya, pump besar menuju ke breakout ke area level 22.5 sampai ke area level 23. Apakah kita akan menyentuh area ini atau bahkan saat ini kita bakalan dump teman ya, malah membentuk bear flag ini teman. Nah di sini gue akan kasih pandangan menurut pribadi gue sendiri. Seperti yang gue bilang, gue masih stay di strategi gue menunggu kalau misalkan memang terjadi penurunan Bitcoin hingga level 19.000, mungkin gue di sana akan membuka posisi baru lagi, posisi long untuk BingX di sini. Jadi gue bisa rekomendasiin platform ini ya ke siapapun, khususnya bagi para pemula. Selain dari futures trading yang paling rendah di antara market-market yang lain, di sini mereka juga menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Oke teman, jadi kali ini kita bisa lihat teman ya, dalam sehari belakangan ini semenjak gua ngepost di video yang lalu teman ya, gue bilang ya di sana kita belum ngelihat ada pump 4 jam yang signifikan terjadi pada Bitcoin, dan memang sampai saat ini kita belum alamin teman ya. Well, memang kita balik lagi dari 214 dari video terakhir balik ke level 218, tapi even kita nggak bisa menembus resist sebelumnya yang ada di level 219. Jadi bahkan level 22.000, level psikologis saja kita belum tes sama sekali teman-teman sampai saat ini. Malah yang terjadi kita malah mengalami sideways dan pelan-pelan kita turun teman-teman, dicicil turun, kelihatan bullnya nggak kuat ngangkat di sini. Jadi kalau misalnya kita ubah ke time frame yang lebih kecil ya, let's say di sini adalah time frame 15 menit. Di sini kita bisa perhatikan di sini dalam time frame 15 menitnya sendiri kita membentuk pola descending triangle dengan retest support, apalagi ini barusan terjadi ya, dengan retest support udah terjadi 4 kali di support yang kurang lebih sama persis dengan resist yang semakin lama semakin rendah teman. Nah ini adalah pola descending triangle yang which is ini adalah pola bearish untuk Bitcoin teman ya, yang barusan kita alamin ini. Dengan target dari descending triangle ini kalau misalnya kita ukur break ke bawah, nah ini akan berada di level 20.7 teman ya. Apakah kita akan hold di level 20.7 ini teman ya? Pastinya kita bakalan retest dulu ke area 20 berapa nih, 774 juga sih ya, kurang lebih sama lah teman-teman ya, berarti 20.7, 20.774. Kalau misalnya kita nggak bisa ngehold 20.7 ini, most likely ya kalau menurut gue sendiri kita bisa menuju all the way ke level 19.000 US dollar ya, at least mungkin nggak pas di 19.000, entah itu 19.500, 19.400 gitu lah ya. Menurut gue ya kayaknya kalau sampai 19 ke titik paling rendah itu kayaknya most likely nggak bakalan terjadi, tetapi mungkin lebih ke di atas 19 teman ya. Kalau misalnya kita tarikan dari sini ke sini, nah di sini kita bisa lihat ya, mungkin ke 19,5 lah teman ya, 19,5 sampai mendekati 19.000 awal. Ini adalah target yang kita bicarakan. Salah satu titik support yang semakin lama semakin tinggi untuk Bitcoin dari tanggal 19 Juni, 30 Juni, 13 Juli, dan mungkin akan kita sentuh lagi nanti dalam 1-2 hari ke depan gitu. Mungkin nggak 1-2 hari juga ya, dalam 1 hari ke depan menurut gue ini kita bakalan break temennya, kayaknya bentar lagi nih temennya kita bakalan break dari descending triangle ini ya, pastinya break dari descending triangle ini, confirm bahwa kita akan bull trap atau tidak gitu, apakah kita bakalan menuju bear flag ini. Kalau misalnya kita break di bawah ini, di bawah garis ini temennya, dengan confirm candle closing time frame 4 jam di bawah garis krem ini, garis support krem ini teman, maka itu ada konfirmasi kita ngebreak teman-teman ya, dan ada potensi kita menuju bear flag kita, yaitu dari sini all the way ke level 19k teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan 20.7 ini nggak bisa di hold oleh Bitcoin. Nah kebetulan gue juga udah umumkan prediksi ini dari kemarin teman-teman ya, Bitcoin potensi bear flag dengan target flag mendekati 19.000 US dollar teman-teman. Terakhir kita udah sempat prediksi dari 9 Agustus bahwa ada potensi fake out Bitcoin ke level 21.5 dan itu ternyata terjadi ya.
Jadi bagi yang pengen lihat prediksi-prediksi gua, kalian bisa join grup ini gratis ya, grup trading candle Kalim. Kalian bisa cek juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Well, paling itu aja teman, paling untuk video kali ini analisa short term untuk Bitcoin ya. Kita ngelihat ini dari waktu ke waktu terjadi pelemahan pump teman ya, terjadi pelemahan pump dan pelemahan harga oleh Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin nggak bisa break lagi teman-teman di atas 21.7, ya jangan berharap bahwa kita bakalan all the way ke level 22.5 sampai ke level 23.000 ya. Ya at least momen dimana kita bisa break di atas 21.7, menurut gua kayaknya kita bakalan bisa aja teman-teman, bisa aja kita retest kembali ke area 22 atau bahkan 22,5 gitu ya. Kalau misalnya kita bisa balik lagi ke area 21.7 ini. Karena multiple times kita touching area level ini selalu kena reject dan bahkan kita memiliki resist yang semakin lama semakin rendah teman-teman. Jadi kita harus dapat resist terbaru nih teman-teman ya. Resist terakhir kan 21.6 ya. Artinya kita harus bisa retest 21.7 dan break di atas untuk bisa ngebreak dari pola descending triangle supaya kita bisa get out dari pola bearish ini. Jadi itu aja teman-teman kalau menurut pendapat pribadi dan pandangan gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membeli coin apapun ataupun sebelum kalian membuka posisi trade apapun. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.